Chapter 171-173. Gairah sang CEO dingin. Fandi memeluk istrinya dengan sangat erat. Fandi melepaskan rasa rindunya kepada sang istri, cukup lama mereka berpelukan. Saling melepaskan rindu satu sama lain. Sampai kapan kalian akan berpelukan seperti itu, tutur Wiguna. Anggun pun tersadar kalau bukan cuma dia dan sang suami aja yang ada di sana. Anggun pun menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Anggun malu untuk menatap orang tua dan mertuanya. Papa merusak suasana kita aja, ucap Fandi. Kalau mau peluk-pelukan nanti aja, kamu itu baru aja bangun udah main sosor aja, kata Wiguna. Papa ngeselin banget kan yang, ucap Fandi. Erik kagum melihat interaksi antara tuan muda dan mertuanya. Walaupun mereka berdebat tapi ada kasih sayang yang besar satu sama yang lain. Rick, kamu udah boleh balik, usir Fandi. Cih, kumat lagi deh penyakitnya, kesal Erik. Erik bilang kamu harus sering melatih otot-otot kaki dan tangan kamu, biar nggak kaku, kata Diana. Iya Ma, ucap Fandi. Coba tuan muda turun dan bawa berjalan, ucap Erik. Fandi turun dari tempat tidurnya. Fandi mencoba melangkahkan kakinya pelan-pelan. Fandi memang merasakan kakinya agak kaku, tapi dia tetap berusaha agar otot-otot kakinya kembali seperti biasa. Gimana? Apa yang tuan muda rasakan? Tanya Erik. Bener Rick, kaki gue emang agak sedikit berat untuk digerakin, jawab Fandi. Itu wajar karena tuan muda sudah lama tertidurnya, jadi saraf-saraf dan otot-otot tuan baru berfungsi lagi, jelas Erik. Apa Mas Fandi bisa berjalan normal seperti biasa lagi Rick? Tanya Anggun. Bisa Nona, asalkan tuan rajin melatih kakinya untuk berjalan, jadi Nona tidak perlu khawatir, jawab Erik. Makasih Rick untuk bantuannya selama beberapa bulan ini, ucap Dwi Pangga. Sama-sama Tuan Besar, itu sudah menjadi tugas saya. Kalau begitu saya permisi dulu semuanya. Iya, kamu tahu jalan pulangkan? Tanya Fandi. Tahu dong Tuan Muda, jawab Erik. Ya udah pulang sana. Hati-hati di jalan, ucap Fandi. Baik, terima kasih Tuan Muda. Setelah berpamitan Erik pun keluar dari kamar itu. Erik memacu mobilnya kembali ke rumah sakit. Sekarang Anggun dan yang lainnya berada di ruang keluarga. Kami bersyukur kamu sudah sadar nak, ucap Dwi Pangga. Makasih semuanya, terutama untuk istri aku karena selama ini sudah mau menunggu dan merawat aku, ucap Fandi. Sebenarnya kalau kamu nggak sadar-sadar juga, Papa akan suruh Anggun menikah lagi, ucap Wiguna. Mana mau Anggun nikah sama yang lain Pak, kata Fandi. Siapa bilang? Kemarin ini ada yang mau melamar Anggun, coba kamu tanya sama istri kamu itu, canda Wiguna. Apa benar yang dibilang Papa itu sayang? Tanya Fandi. Enggak Mas, Papa itu cuma bercanda, jawab Anggun. Papa bercandanya nggak lucu tahu nggak? Rajuk Fandi. Semua orang pun tertawa melihat Fandi merajuk. Mereka bersyukur karena Fandi sudah berkumpul kembali dengan mereka semua. Bagaimana kalau kita bikin acara syukuran, usul Kiara. Setuju, kita undang anak yatim dan tetangga, ucap Diana, kita bikin acaranya lusa aja, kata Kiara. Bagus juga. Bagaimana pendapat kalian berdua? Tanya Diana. Kita ngikut aja mah, jawab Anggun. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang. Orang tua dan mertua Anggun memutuskan hari ini mereka akan menginap di rumah Anggun. Sore hari Gio dan Sisil menghabiskan waktu santai mereka dengan menonton drakor. Walaupun Gio tidak terlalu suka drakor, tapi demi istrinya dia pun ikut nonton. Aku sabar deh nunggu anak kita lahir, ucap Gio sambil mengelus perut sang istri. Aku juga, kalau baby kita udah lahir kira-kira dia mirip siapa ya Opa? Tanya Sinta.
Tentu saja mirip kita berdua Sweetie, jawab Gio, opa tolong ambilkan buah dong. Tunggu ya. Gio pergi ke dapur mengambil buah untuk istrinya. Gio membuka kulkas, di dalam kulkas cuma ada buah melon dan apel. Gio memotong dadu buah-buah tersebut. Gio kembali dengan membawa semangkok buah yang sudah dipotong-potong tadi. Sweetie di kulkas cuma ada 2 macam buah, nggak apa-apa opa. Sisil menikmati buahnya sambil menonton drakor kesukaannya. Gio senang melihat istrinya yang lahap memakan buah. Tak berselang lama semua buah tadi sudah pindah ke dalam perut Sisil. Chapter 172. Selesai makan malam Fandi dan istrinya pamit duluan kepada keluarganya, karena mereka mau istirahat. Anggun membantu suaminya menaiki tangga. Saat pintu kamar terbuka, Fandi melihat isi kamarnya masih tetap sama, tidak ada berubah sama sekali. Cuma ada satu yang bertambah di sana yaitu box bayi. Fandi berjalan menghampiri box bayi, tampaklah babynya yang tertidur dengan pulasnya. Fandi mengecup kening dan kedua pipi putranya. Maafkan Dedi ya sayang, karena nggak sempat menyambut kamu lahir ke dunia. Anggun baru keluar dari kamar mandi, Anggun melihat suaminya sedang mengobrol dengan baby mereka. Anggun menghampiri suaminya, kemudian Anggun memeluk suaminya dari belakang. Fandi membalikkan tubuhnya, sehingga posisi mereka sekarang saling berhadapan. Fandi memeluk istrinya dan sesekali mencium pucuk kepala istrinya. Sayang, terima kasih untuk semuanya. Saat dokter mulai menyerah dengan keadaan Mas, tapi kamu tidak pernah menyerah untuk kesembuhan Mas. Kamu merawat Mas dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang kamu berikan untuk Mas. Fandi tidak dapat lagi menahan air matanya. Dia tidak peduli mau dibilang cengeng. Maafkan Mas tidak bisa menemani kamu saat melahirkan baby kita. Maafkan Mas untuk semuanya sayang, ucap Fandi sambil menangis. Aku sudah memaafkan Mas, justru aku yang harus berterima kasih kepada Mas. Terima kasih karena Mas sudah mau kembali, aku nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada Mas di sisi kami, terima kasih Mas. Fandi menciumi seluruh wajah istrinya, mulai dari kening, mata, hidung, pipi dan terakhir di bibir merah istrinya. Mas janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan pada Mas. Mas akan menebus waktu yang sudah terlewatkan dengan mencurahkan cinta dan kasih sayang Mas pada kamu dan juga Kenzo, ucap Fandi, iya Mas. Fandi memeluk kembali istrinya, menghirup aroma tubuh istrinya yang sudah lama dia rindukan. Sekarang kita istirahat ya, ajak Fandi. Fandi membaring tubuhnya di atas kasur dan diikuti oleh Anggun. Fandi menarik Anggun ke dalam pelukannya. Fandi mengecup kening sang istri. Mereka tidur saling berpelukan. Pagi hari tidur Fandi terbangun karena mendengar tangisan Kenzo. Fandi bergegas bangun dari tidurnya. Fandi menggendong Kenzo dan berusaha menenangkan babynya. Tak berapa lama Kenzo pun tertidur lagi. Fandi mengecup pipi anaknya itu. Setelah itu Fandi menidurkan Kenzo kembali ke dalam boxnya. Fandi masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Fandi mandi lebih cepat dari biasanya, karena pagi ini dia akan jogging untuk melatih otot kaki dan tangannya agar cepat pulih seperti semula. Fandi keluar dari kamarnya, tapi sebelum itu dia memberikan morning kiss untuk istrinya yang masih terlelap. Fandi berjalan menuruni tangga. Saat melewati ruang keluarga dia melihat mertuanya sedang membaca koran. Pagi Pak, sapa Fandi. Pagi, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Wiguna. Mau jogging Pak. Papa ikut ya. Emang Papa masih kuat? Kuatlah, kamu jangan meremehkan Papa. Ya udah, ayo. Fandi dan mertuanya pergi jogging bersama. Mereka pergi jogging ke taman kompleks. Sampai di taman mereka jadi pusat perhatian orang-orang. Fan, kok orang-orang pada liatin kita? Tanya Wiguna.
Nggak tahu Pak, jawab Fandi. Fandi dan Wiguna sama-sama melihat penampilan mereka. Fandi kaget, begitu juga dengan Wiguna. Fandi berusaha menahan tawanya. Mau ketawa takut dosa, gumam Fandi dalam hati. Hilang sudah harga diriku sebagai mertua, gumam Wiguna. Yuk Pak, kita mulai larinya, ajak Fandi sambil menahan tawa. Kamu aja deh Van, Papa mau pulang aja. Lah kok pulang sih Pak? Kamu mau orang-orang itu memperhatikan Papa, Ya udah kalau emang Papa mau pulang, Fandi lanjut lari dulu ya Pak. Kamu ikut pulang juga dong. Enggak, Fandi mau lari dulu, tolak Fandi. Menantu durhaka kamu. Makanya sebelum berangkat tadi Papa periksa dulu pakaian Papa, malah warnanya pink lagi, tawa Fandi. Diam. Berani kamu menertawakan Papa. Hehe, enggak lagi deh Pak. Terus ini gimana, Papa mau ikut atau enggak? Enggak deh, kamu aja, Papa tunggu di sini aja. Wah, sayang banget Papa enggak ikut. Kamu mau Papa jadi bahan tertawaan orang-orang. Enggak lah Pak, ya udah Fandi tinggal dulu. Fandi mulai berlari mengitari taman kompleks. Baru setengah putaran Fandi merasa otot-otot kakinya udah mulai lentur, nggak kaku seperti kemarin lagi. Fandi melanjutkan larinya sampai 2 kali putaran. Setelah 2 kali putaran Fandi pun beristirahat. Fandi merasakan kakinya udah lebih baik dari yang kemarin. Fandi meminum air mineral yang dia bawa tadi. Fandi meneguk air mineral itu sampai habis tak bersisa. Fandi menghampiri papa mertuanya. "Pa, mau sarapan di rumah atau makan bubur ayam?" tawar Fandi. "Sarapan di rumah aja." "Siap, Pa." Fandi memacu mobilnya menuju rumah. Tak butuh waktu lama mereka pun sampai di rumah. Wiguna bergegas turun dari mobil sebelum ada yang melihat roknya. Tapi usahanya sia-sia, baru nyampe di pintu Wiguna bertemu dengan istrinya. "Astagfirullah Papa." "Hehe Mama," kata Wiguna sambil menggaruk kepalanya yang nggak gatal. "Papa abis dari mana berpakaian seperti itu, mangkal," ucap Kiara. "Iya Ma, maksud Papa bukan." "Terus dari mana?" "Abis jogging di taman kompleks Ma." "Apa? Tapi Papa nggak ikutan kok Ma, lagian Papa juga malu," ucap Wiguna sambil menundukkan kepalanya. "Cepat masuk dan ganti pakaiannya." "Iya Ma," ucap Wiguna sambil ngacir ke dalam. "Ya Tuhan, sejak kapan suami hamba suka pakai rok, malah pendek begitu lagi roknya," batin Kiara. Fandi yang melihat papanya ngacir ke dalam seperti dirazia Satpol PP pun tidak dapat menahan tawanya. Fandi berjalan menuju kamarnya dengan menaiki tangga. Sampai di kamar, Fandi melihat istrinya sedang memakaikan pakaian pada Kenzo. Fandi menghampiri istrinya. Saat Fandi mau mencium putranya, Anggun menahannya. "Mandi dulu Dedi baru cium-cium Kenzo-nya." "Baiklah istriku, titahmu akan Kanda laksanakan." Fandi berjalan menuju kamar mandi. "Sayang, tadi ada kejadian lucu loh," teriak Fandi dari dalam kamar mandi. "Apa?" tanya Anggun. "Papa kan ikut aku jogging ke taman kompleks. Terus, kamu tahu Papa pakai apa ke sana?" tanya Fandi. "Mana aku tahu Mas," jawab Anggun. "Oh iya ya, tapi kamu tebak aja. Pakai pakaian olahraga lah." "Salah, yang benarnya pakai rok." "Serius kamu Mas?" "Seriuslah, malah roknya warna pink lagi." "Ya ampun, kasihan banget Papa, tapi Papa pakai rok siapa?" tanya Anggun. "Mana Mas tahu sayang," jawab Fandi sambil keluar dari kamar mandi. Fandi berjalan menuju walk-in closet-nya. Fandi mengambil baju kaos dan celana pendek. Karena hari ini dia nggak akan pergi kemana-mana. Selesai mengganti pakaian, Fandi ikut bergabung bersama istri dan anaknya. Fandi menciumi wajah anaknya. "Wangi banget sih jagoan Dedi." "Tentu saja, kan abis mandi Dedi." Anggun menyus, "I baby-nya."
Karena selesai mandi perut babynya pasti lapar. Fandi melihat babynya begitu lahap menghis. Lahap banget si anak gue, untuk saat ini Dedi mengalah sama kamu ya boy. Tapi lain kali Dedi nggak akan berbagi sama kamu. Chapter 173. Hari ini Sinta pulang dari rumah sakit. Aldi memasukkan barang-barang milik istrinya ke dalam tas. Mama mertua Aldi bertugas membawa baby Gian. Selesai mengemas barang istrinya, Aldi membantu istrinya duduk di atas kursi roda. Aldi mendorong kursi roda menuju parkiran. Sampai di parkiran Aldi membantu istrinya naik ke atas mobil. Aldi memasangkan seat belt untuk istrinya. Mobil melaju meninggalkan rumah sakit menuju kediamannya. Selama di perjalanan pulang baby Gian sangat anteng, tidak rewel sama sekali. Mereka pun sampai di rumah. Aldi memarkirkan mobilnya. Mertua Aldi turun duluan bersama baby Gian. Aldi membantu istrinya masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah Sinta langsung menuju kamarnya untuk beristirahat, begitu juga dengan baby Gian. Mama Sinta menidurkan baby Gian di dalam box bayi yang ada di kamar itu. Tidurlah papa mau menyelesaikan kerjaan papa dulu, ucap Aldi. Sinta menganggukkan kepalanya. Aldi mencium kening dan bibir istrinya sekilas. Setelah itu dia keluar dari kamarnya dan pergi ke ruang kerjanya untuk memulai pekerjaannya. Fandi sedang belajar memakaikan baju putranya. Fandi takut kulit yang lembut itu akan tergores. Dedi kok lama banget, entar Kenzo-nya masuk angin loh, kata Anggun. Momi sayang, Dedi lagi berusaha ini. Udah 15 menit masa belum bisa-bisa juga, masa sih Mom, perasaan baru 5 menit. Iya Dedi sayang, sini Momi saja yang pakein, enggak, Dedi akan coba lagi. Fandi mencoba lagi, tak berapa lama dia berhasil memakaikan baju putranya. Alhamdulillah akhirnya berhasil juga, Momi coba lihat hasil kerja Dedi. Anggun melihat hasil kerja suaminya itu. Bagus berarti Dedi lolos jadi, Dedi sitter untuk Kenzo. Terima kasih Nyonya Momi, mulai hari ini dan seterusnya Dedi sitter akan bekerja dengan baik. Bagus, jangan hanya makan gaji buta aja ya, mereka pun tertawa bersama. Fandi memeluk istrinya itu, sesekali mencium pucuk kepala istrinya. Sayang. Kalau seandainya Mas nggak sadar-sadar dari koma, apakah kamu akan mencari laki-laki lain? Tanya Fandi. Anggun melepaskan pelukan suaminya. Anggun menatap mata suaminya itu. Enggak, aku lebih memilih membesarkan Kenzo sendiri, jawab Anggun. Fandi menatap kedua mata istrinya, Fandi mencari kebohongan di sana, tapi Fandi tidak menemukan itu. Fandi malah melihat cinta yang besar di sana. Fandi mendekatkan wajahnya ke wajah sang istri sehingga tidak ada jarak di antara mereka. Fandi mengecup bisbir istrinya, kecupan itu pun berganti dengan lumtan. Anggun membalas XX suaminya itu. Cukup lama mereka bernyanyi. Fandi menatap istrinya itunya, bolehkah Mas melanjutkan bernyanyinya sayang? Anggun menganggukkan kepalanya, karena mereka juga sudah lama tidak pernah bernyanyi, dan Anggun pun menginginkannya. Setelah mendapat persetujuan dari sang istri, Fandi langsung OTW. Anggun bangun dari tidurnya dan mengambil Kenzo dari box bayinya. Setelah berada dalam gendongan Anggun, Kenzo pun berhenti menangis. Sayang, Kenzo-nya sudah nggak nangis lagi tuh, boboin lagi di boxnya. Anggun pun membobokan Kenzo kembali di boxnya. Anggun kembali menghampiri suaminya. Baru akan membaringkan istrinya Kenzo menangis lagi dan tangis yang lebih kencang. Cih, anak ini mengganggu kesenangan dedinya saja, gerutu Fandi. Anggun kembali menggendong Kenzo dan bayi itu kembali diam dan tertidur lagi. Sayang lanjutin lagi ya, bujuk Fandi. Entar Kenzo nangis lagi Mas. Terus gimana dengan Mas sayang? Udah gantung nih, kesal Fandi.
Entar malam aja ya mas dilanjutkan, soalnya Kenzo nggak mau bobo di boxnya. Ya udah deh. Fandi berjalan ke arah kamar mandi dengan jengkelnya. Kenzo nggak pengertian banget sih, nggak tahu apa kalau dedinya udah pengen, terpaksa main sendiri deh. Anggun tersenyum melihat wajah kesal suaminya. Anggun tahu suaminya itu sudah nggak tahan, tapi mau gimana lagi, kalau Kenzo tidak mengizinkan. Cukup lama Fandi di kamar mandi, setelah selesai Fandi keluar dengan wajah masih kesal. Fandi melihat istrinya masih menggendong Kenzo. Dia akan menjadi saingan terberat gue nanti Fandi sudah memakai pakaian santainya. Sayang entar sore ke rumah Aldi yuk, mas mau nengok bebinya. Iya mas, Gian sangat tampan mirip dengan Aldi. Gian itu siapa sayang? Tanya Fandi. Nama baby Aldi dan Sinta mas. Oh iya, mas harus ngasih bonus sama Aldi dan Gio, ucap Anggun. Iya, mas bersyukur banget punya sahabat seperti mereka. Anggun mencoba kembali membaringkan Kenzo di boxnya. Karena tangannya sudah mulai kesemutan, pelan-pelan Anggun membaringkan Kenzo. Akhirnya baby itu terlelap dengan pulasnya. Sore hari Fandi, istri dan anaknya sudah bersiap mau ke rumah Aldi. Keluarga kecil itu berjalan menuruni tangga. Bik, kita pergi ke rumah Sinta dulu, ucap Anggun. Ya non. Mereka bertiga pun berjalan ke rumah Sinta. Walaupun rumah Sinta di seberang rumah Anggun, tapi tetap aja terasa jauh, karena jarak pintu gerbang dengan rumah utama lumayan jauh. Sayang sini mas aja yang gendong Kenzo. Anggun memberikan Kenzo pada suaminya. Kenzo sangat anteng bersama dedinya. Fandi bahagia bisa berkumpul lagi dengan keluarga kecil mereka. Akhirnya mereka sampai di gerbang rumah Aldi. Satpam yang sudah mengenal Fandi dan juga Anggun bergegas membukakan pintu gerbangnya. Makasih Pak, ucap Anggun. Sama-sama Nona. Anggun dan Fandi masuk ke dalam rumah Sinta. Sampai di pintu utama, Anggun memencet bel. Ting nong. Bik Yum sedang masak di dapur menghentikan acara masaknya, karena mendengar bunyi bel. Bik Yum bergegas membukakan pintu. Ceklek. Assalamualaikum Bik, ucap Anggun. Waalaikumsalam, dan Fandi. Iya Bik, balas Fandi sambil tersenyum. Syukur alhamdulillah Aden sudah sehat, mari masuk. Anggun dan Fandi masuk ke dalam. Sinta udah pulang kan Bik? Tanya Anggun. Sudah Nona, Bibik panggilin dulu, mereka pun duduk di sofa sambil menunggu Sinta dan Aldi. Bik Yum menaiki tangga menuju kamar Sinta. Tok tok tok. Siapa? Tanya Sinta. Bibik Non. Ceklek. Iya Bik. Non Anggun nunggu Nona di bawah. Bilang sama Anggun bentar lagi kami turun ya Bik. Baik Non. Bik Yum turun ke bawah untuk menyampaikan pesan Sinta. Non bentar lagi Nona Sinta akan turun, Non sama Aden mau minum apa? Makasih Bik, tapi nanti aja kalau haus Anggun ambil sendiri. Bibik pamit ke dapur dulu ya Non. Iya Bik, silakan. Bik Yum pun pamit pergi ke dapur untuk melanjutkan memasak kembali. Tak berselang lama Sinta dan Aldi pun turun. Saat tiba di ruang tamu, tiba-tiba Aldi menghentikan langkahnya. Aldi kaget sekaligus bahagia melihat orang yang berada di depannya. Sahabat yang sudah lama tertidur akhirnya tersadar. Fan. Sontak Fandi menoleh ke arah suara. Fandi tersenyum ke arah sahabatnya itu. Aldi bergegas menghampiri sahabatnya itu. Ini beneran lo. Hemim. Aldi memeluk sahabatnya itu, Fandi membalas pelukan sahabatnya itu. Terima kasih ya Allah. Makasih lo udah mau kembali. Iyo nggak tahu gimana sedihnya kami, apalagi istri lo, ucap Aldi sambil nangis. Lo kok cengeng kayak gini sih, sejak kapan lo jadi cengeng kayak gini, Aldi tidak menghiraukan omongan Fandi, dia tetap memeluk sahabatnya itu,
dia sangat bersyukur sahabatnya sudah terbangun dari tidur panjangnya. Anggun dan Sinta pun terharu melihat eratnya persahabatan suami mereka.